Para siswa, kita ketemu lagi. Kita masih berbicara tentang panggilan hidup berkeluarga. Sekilas balik bahwa panggilan hidup di hadapan Tuhan ini bisa dijalankan dengan dua macam, yaitu panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup tidak berkeluarga. Dua-duanya kita mau menyatakan bahwa dua-duanya mempunyai nilai, tetapi bisa dijalankan dengan berbeda-beda. Nah, untuk bagian yang kelima dari panggilan hidup berkeluarga ini, kita bicara tentang keluarga berencana. Namanya saja sudah keluarga berencana, merencanakan keluarga. Harapannya nanti para siswa setelah nanti lulus dari kita, ada yang mau kerja atau ada yang mau menikah atau nanti kuliah, kita tetap untuk mengenal dan menyadari panggilan hidup kita, sehingga panggilan hidup kita itu mau menikah atau mau tidak menikah, kita sudah bisa menentukan dan bisa menjawabnya dan merencanakan. Tujuan yang diharapkan itu saja supaya para siswa menjelaskan keluarga berencana sebagai sebuah sistem. Lalu yang kedua, menjelaskan baik dan buruknya yang disebut keluarga berencana itu seperti apa. Lalu yang ketiga, menjelaskan sikap gereja terhadap keluarga berencana. Apakah baik-baik saja ataukah ada penolakan, itu harus dijelaskan nanti. Lalu yang keempat, kita bisa mensikapi pelaksanaan keluarga berencana di Indonesia sekurang-kurangnya. Nanti nonton di desa masing-masing itu biasanya ada penyuluh keluarga berencana, bisa bertanya pada mereka. Nah, sebenarnya keluarga berencana itu apa? Yang pertama, KB merupakan program pemerintah untuk mengatur pertumbuhan penduduk, terutama pembatasan kelahiran anak dalam keluarga. Jadi latar belakangnya tentu saja kita sudah tahu bahwa penduduk Indonesia itu sampai 175 juta ya. Nah, itu kalau nanti dipertimbangkan dalam kurun waktu 10 tahun lagi dengan angka kelahiran sekarang ini, maka nanti penduduk Indonesia akan begitu tinggi, atau sekurang-kurangnya nanti akan angka kelahiran terlalu tinggi sementara angka kematian itu kecil karena sekarang kesehatan itu sudah maju. Maka setiap keluarga hanya sebaiknya punya 2 anak saja, itu kan program pemerintah seperti itu. Nah, tindakan ini untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk yang berkembang cepat karena kelahiran bayi tinggi, dan atau tepatnya setiap keluarga mempunyai anak lebih daripada 1. Nomor 1, pandangan gereja tentang keluarga berencana pada umumnya. Merencanakan keluarga dianggap sangat penting, maka gereja juga sangat setuju bahwa keluarga sekarang ini mempunyai anak direncanakan supaya anaknya itu juga sukses, sehat, dan berkecukupan tentu saja. Maka secara umum pemerintah mengadakan program keluarga berencana, gereja sangat menyetujui. Bahkan di situ uskup menegaskan bukan hanya pemerintah yang bertugas menyelesaikan persoalan ini, gereja merasa terlibat juga dan ikut bertanggung jawab untuk mengusahakan pemecahannya. Nah, ini dituangkan dalam Pastoral Keluarga tahun 1976 nomor 22 sampai 23. Yang pertama, alasan KB itu sangat penting. Pertama, alasan keluarga supaya sejahtera. Dengan KB direncanakan maka kesehatan ibu bisa terjamin, gitu. Kalau dulu zamannya Pak Guru 2 tahun sekali itu ibu melahirkan, jadi 2 tahun sekali punya anak, 2 tahun sekali punya anak. Ini ibu tidak sehat ya. Kapan ibu mau istirahat? Sementara itu kita harus ngomong terus. Yang pertama belum bisa jalan sudah punya adik,
yang kedua belum bisa jalan sudah punya adik lagi, sehingga ada yang digendong, ada yang dituntun, ada yang masih di bayi itu ya kecil. Maka kalau KB maka itu menjadi bagus. Nah, kemudian relasi suami istri makin kaya. Jadi tidak semua disita waktunya, tidak disita oleh anak. Bisa berhubungan, bisa berpiknik. Taraf hidup pantas lebih mudah untuk dibangun. Ya, karena semuanya tidak tergantung habis waktunya untuk anak. Maka untuk merencanakan ekonomi, untuk kapan bekerja dan mengusahakan bagaimana kerja lebih baik itu bisa. Lalu dengan KB maka pendidikan anak lebih terjamin. Ya, kalau misalnya anaknya 10, anaknya atau 8, biaya pendidikannya mungkin tidak terlalu mampu untuk diangkat sendirian. Tapi kalau anaknya itu 2, seperti program KB ini, pasti nanti bisalah. Apalagi kalau zaman sekarang, kalau memang betul-betul anaknya 2 dan kemudian tidak mampu sama sekali, banyak program, ada program pemerintah ya, ada KJP, ada keluarga miskin dan sebagainya. Nah repotnya lagi kalau ini kalau anaknya tuh banyak sekali, maka alasan kesejahteraan. Lalu yang kedua, untuk kepentingan masyarakat dan manusia, dengan jumlah penduduk yang terkendali, maka untuk melawan keterbelakangan kita dan juga menyediakan lapangan kerja itu bisa cukup. Karena memang tidak terlalu banyak ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal KB? Tentu saja yang pertama Pak Sutri. Mereka itulah yang langsung menangani. Jadi ketika orang sudah menentukan menikah itu mau menentukan kapan mempunyai anak, kapan diatur, nah itu mereka sendiri yang langsung, sehingga nanti ya tidak disuruh orang lain. Atau mungkin saya setelah menikah mau merencanakan hidup keluarga dan kemudian setelah 5 tahun baru akan punya anak. Nah, itu nanti karena anak sudah dipersiapkan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Soal pemenang dalam hal kependudukan. Jadi melihat jangka panjang bahwa pemerintah itu melihat penduduk Indonesia akan meledak, maka diusahakan dengan cara dikendalikan dengan cara KB. Lalu yang ketiga, pimpinan agama. Di Indonesia ini peranan pimpinan agama itu sangat berpengaruh. Jadi kalau pimpinan agama itu juga bisa menjadi corong atau menjelaskan bagaimana pentingnya untuk hidupnya nanti, itu biasanya juga akan ditiru, diikuti gitu loh. Maka ya para pemimpin agama juga harus tahu tentang kependudukan. Jadi kelahiran sekarang berapa, kemudian kematiannya berapa, dalam periode 20 tahun mungkin banyak yang tua atau banyak yang muda, lah itu tanggung jawabnya bagaimana itu juga harus dipikirkan. Lalu yang kedua, pandangan gereja dalam KB pada khususnya. KB kalau secara umum keluarga berencana untuk mensejahterakan keluarga, gereja sangat setuju. Tapi khususnya artinya cara-cara ber-KB-nya itu gereja punya catatan. Gereja mendukung program ini sebagai program pemerintah. Didukung. Terutama lebih pada merencanakan keluarga supaya nanti keluarga depan, masa depan itu sejahtera. Lalu gereja juga mendukung sejauh metode tidak bertentangan dengan agama. Jadi kalau memang nanti metode yang dipakai dalam keluarga berencana itu bertentangan sama agama, gereja menolak. Jadi singkatnya itu misalnya tujuannya mengendalikan jumlah penduduk. Lalu bagaimana caranya, pokoknya yang penting tidak terjadi kelahiran baru. Tapi ternyata membuat tidak kelahiran baru itu terjadi pembunuhan. Nah, itu gereja tidak akan menyetujui. Caranya untuk mensejahterakan keluarga setuju, tapi caranya untuk cara ber-KB tidak setuju. Penilaian moral tentang metode pada umumnya tidak berlawanan dengan hidup manusia, itu prinsipnya. Dapat dipertanggungjawabkan secara medis, tidak punya efek samping.
Itu. Jadi dalam masyarakat nanti proses keluarga berencana itu ada yang sifatnya abortif, membunuh, abortif. Maka gereja tidak menyetujui. B. Penilaian moral untuk masing-masing metode. Pertama, gereja sangat menganjurkan KB alamiah. Jadi nggak pakai alat-alat, secara alami saja. Nah, yang disebut KB alamiah itu misalnya sistem kalender, pengukuran suhu basal, ovulasi Billings, sintotermal. Nah, gereja sangat menyetujui ini karena ini alami, nggak memakai alat apa-apa. Tetapi untuk video ini dan untuk pengajaran kepada para siswa, ini saya belum mengajarkan tentang ini. Dan itu tidak akan saya ajarkan. Tapi yang jelas, yang penting tahu bahwa gereja menyetujui sistem yang alamiah. Nah, pengajaran ini nanti saya sampaikan kepada para pasangan muda-mudi yang sudah kursus untuk persiapan perkawinan. Nih. Yang kedua, gereja melarang metode yang abortif. Abortif itu berarti mengandung unsur pembunuhan, aborsi, pengguguran. Jadi sudah terjadi janin, tetapi kemudian seperti dikena obat, kemudian ya mati. Kalau seperti itu namanya sudah abortif. Nah, salah satu yang sifatnya abortif itulah abortus provocatus, atau penggunaan spiral atau pil mini. Itu sifatnya pembunuhan. Lalu yang langkah tengah-tengah ya, nomor 3, metode yang boleh digunakan asal memenuhi 3 syarat di atas. Ya misalnya istilahnya sekarang ada kondom, ada diafragma, ada spermatosit, ada senggama terputus, ada pil anti hamil, ada suntik anti hamil, ada susu, ada sterilisasi. Itu masih bisa digunakan sejauh prakteknya itu bisa memenuhi syarat, tidak aborsi, tidak ada pembunuhan unsurnya. Nah, itulah gereja boleh merencanakan hidup keluarga dengan cara tadi pun boleh, tetapi tidak ada unsur pembunuhan. Nah, nanti dalam masyarakat nanti akan bisa terjadi kebingungan. Ini sekarang ekonomi keluarga saya sangat tidak cukup, tapi kok anak saya kok lahir terus. Nah, ini harus diberi jalan keluar. Apalagi dalam situasi keluarga tidak mampu, tapi kalau anaknya banyak itu nanti akan bawa masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Maka direncanakan supaya mengikuti program keluarga berencana, dan keluarga berencana itu adalah keluarga berencana yang tidak bersifat abortif, tetapi yang menghormati kehidupan. Nah, baik para siswa, untuk bagian terakhir dari video ini, baik kita membuat tulisan melihat yang dipahami atau belum tentang materi ini. Silakan nanti dibuat, boleh ditulis tangan atau boleh diketik, kemudian bisa dikirim kepada Pak Guru. Dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut. Nomor 1, apakah tujuannya berkeluarga berencana? 2, apakah Indonesia mendesak untuk mengikuti program pemerintah keluarga berencana zaman ini? Lalu yang ketiga, bagaimana pandangan tentang keluarga berencana oleh Gereja Katolik? Nah, silakan nanti dipikirkan berdasarkan materi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian nanti bisa dikumpulkan pada Pak Guru. Nah, supaya videonya tidak terlalu panjang, maka video cukup sekian dan terima kasih. Kita bertemu di video yang lain.